As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kebaikan yang lainnya. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk meneruskan pembahasan kita seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam pelajaran Sirah Nabawiyah. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita seputar peristiwa yang terjadi mengiringi satu rangkaian kejadian yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peristiwa datangnya Rasulullah SAW ke kota Taif untuk berdakwah. Kota Taif adalah kota yang tidak terlalu jauh, ya, kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain yang di sekitar Madinah. Ya, beliau di sana berusaha untuk berdakwah, ya, mengajak penduduk kota Taif ataupun pemimpin-pemimpin mereka memperkenalkan Islam dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Tetapi seperti yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka menolak, mereka membangkang, bahkan mereka menyakiti Rasulullah SAW. Mereka bukan hanya menghina Nabi Muhammad SAW, tapi juga mereka melakukan penganiayaan fisik, yaitu mereka mengusir Rasulullah dan mengejar-ngejar Rasulullah, serta juga melempari Nabi dengan yang menyertai beliau, yang menemani beliau, yaitu Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah SAW kemudian terluka dan menyelamatkan diri dalam kepayahan yang luar biasa sampai kemudian akhirnya bisa meninggalkan kota Taif, ya. Dan sekarang kita akan membahas beberapa peristiwa yang terjadi sepulangnya Nabi dari kota Taif, ya. Ada beberapa kejadian yang terjadi. Yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad SAW setelah lolos dari pengejaran orang-orang Taif, yang mereka mengejar Nabi Muhammad SAW dalam jarak yang sangat jauh, ya. Tetapi akhirnya beliau bisa selamat, bisa lolos dari kejaran mereka setelah beliau bersembunyi atau sampai di suatu perkebunan milik keluarga Rabi'ah, ya. Rabi'ah ini adalah seorang pembesar, ya, ataupun juga orang kaya di Mekah, yang ketika itu kebun tersebut sudah dikuasakan atau sudah diberikan kepada anak-anaknya, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan Saibah bin Rabi'ah, ya. Dan dua orang ini adalah termasuk penduduk Mekah, orang Quraisy yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bahkan di masa lalu pernah menganiaya para sahabat dan menganiaya Nabi Muhammad SAW. Dia punya kebun di perbatasan antara Mekah dengan Taif, atau lebih tepatnya adalah dia punya satu kebun anggur yang jaraknya itu dari kota Taif sekitar 35 kilo. Ya, 35 kilo itu jarak yang sangat jauh. Apalagi kalau itu jalan kaki, ya, mungkin lebih dari 10 jam gitu, ya, baru sampai dari Taif ke kebun tersebut, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW berlindung di balik kebun tersebut. Beliau bersandar, ya, di kebun tersebut dengan kelelahan yang luar biasa dan juga luka-luka yang ada, ya, di tubuh beliau. Nah, tadi kita katakan bahwa Utbah dan Syaibah ini bin Rabi'ah, dua-duanya adalah anak Rabi'ah, pemimpin Mekah. Itu mereka memang memusuhi Nabi. Mereka benci kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika itu Utbah dan Syaibah yang kebetulan saat itu berada di kebun tersebut, mereka menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan Nabi Muhammad SAW yang kelelahan dan terluka. Sehingga walaupun mereka benci kepada Nabi, mereka nggak tega juga tuh, ya, melihat apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga naluri kemanusiaannya muncul, ya. Maka Utbah dan Syaibah ini kemudian memerintahkan kepada seorang budaknya
untuk memberikan satu tandan anggur kepada Nabi dengan Zaid bin Harithah yang saat itu sedang berlindung di kebun mereka. Gitu ya. Maka dibawalah satu tandan anggur ini oleh seorang budaknya. Budak itu bernama Addas untuk diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, budak itu pun menghampiri Nabi dengan Zaid. Ya. Dan Nabi berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Addas dan juga kepada pemilik kebun tersebut, ya. Dan Nabi SAW mulai memakan anggur tersebut. Sebelum memakan anggur tersebut, Nabi mengucapkan Bismillah. Dan begitulah kita, ya, ketika kita mau makan sesuatu, mau minum sesuatu, salah satu sunnahnya adalah mengucapkan Bismillah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi mengucapkan Bismillah, ya. Nah, rupanya ucapan Bismillah ini didengar oleh Addas. Ya, seorang budak dari milik Utbah dan Syaibah yang punya kebun anggur itu. Ya. Maka Addas ini setelah mendengarkan ucapan Bismillah, dia kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya perkataan ini, yaitu ucapan Bismillah ini, tidak pernah aku dengar diucapkan oleh penduduk Mekah. Ya, ini kata-kata yang asing. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, aku makan anggur ini. Gitu kan? Ya. Ini nggak pernah saya dengar penduduk Mekah mengucapkan tersebut. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian tertarik dengan sosok budak ini. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, siapa namamu? Dijawab, nama saya adalah Addas. Ya. Dari mana engkau berasal? Ya. Karena kalau penduduk Mekah pasti Nabi Muhammad SAW kenal. Ya. Kalau asli penduduk Mekah, beliau pasti kenal. Maka Nabi SAW bertanya, dari negeri apa engkau ini? Ya, dan apa agamamu? Maka Addas menjawab, saya berasal dari suatu wilayah yang disebut Ninawa. Ya, Ninawa ini masuk wilayah Irak, ya, masih wilayah Irak dan sekitarnya, gitu ya. Saya agamanya Nasrani. Saya nggak seperti penduduk Mekah yang menyembah berhala, tapi saya agamanya Nasrani. Ya, agama Nasrani ketika itu, ya. Itu mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, ya, yang walaupun mereka sudah mengalami penyimpangan, tetapi jelas masih ada sisa-sisa agama samawi ketika itu, gitu ya. Maka Rasulullah SAW kenal Ninawa ini adalah wilayah di mana dahulu Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengutus seorang nabi kepada penduduknya. Siapa nabi itu? Nabi itu namanya Yunus bin Matta, atau kita kenal dengan Nabi Yunus. Ya, maka Nabi Muhammad SAW kemudian berkata kepada Addas, dari daerah Ninawa, kampung halaman dari seorang saleh yang bernama Yunus bin Matta. Memastikan, ya, jangan-jangan Ninawa yang lain, gitu kan? Ya, maka Addas menjawab kemudian, dari mana engkau tahu tentang sosok Yunus bin Matta? Sebab ini adalah seorang nabi yang tidak dikenal oleh penduduk Mekah. Ya, mungkin kalau penduduk Mekah kenalnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim saja, gitu ya. Adapun nabi-nabi yang lain, mereka banyak nggak kenal, termasuk Yunus bin Matta. Tapi sosok ini, yaitu Muhammad SAW, tahu, ya, Yunus bin Matta. Maka dia tanya, dari mana engkau tahu Yunus bin Matta? Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, dia adalah saudaraku. Ya, dia seorang nabi dan aku pun juga adalah seorang nabi. Ya, karena para nabi Allah Subhanahu Wa Taala itu mereka satu garis keturunan. Ya, mereka ini satu garis keturunan. Mereka adalah garis keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, maka Nabi Ibrahim ini disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, karena setelah dari Nabi Ibrahim itu orang-orang yang menjadi nabi itu, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi itu adalah semuanya dari garis keturunan Nabi Ibrahim, ya, karena Nabi Ibrahim punya dua orang anak, ya, yang satu namanya Ismail, yang satu namanya Ishak, ya. Nabi-nabi dari Bani Israel termasuk diantaranya adalah Nabi Isa, gitu kan? Itu berasal dari keturunan Ishak, keturunan Nabi Ibrahim, gitu kan? Dan juga dari Ismail barulah muncul Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka bersaudara, ya. Maka kata Rasulullah, dia adalah saudara saya. Dia seorang nabi dan saya pun adalah seorang nabi. Gitu ya. Nah, tadi kita katakan bahwa dia agamanya Nasrani. Ya, zaman dulu orang-orang Nasrani yang termasuk
tokoh yang disebut dengan Waraqah bin Naufal, ya, juga seorang Nasrani, seorang pengikut agama Nabi Isa. Mereka membaca Taurat, mereka membaca Injil, yang dimana ya salah satu bunyi Injil ataupun Taurat itu adalah mengabarkan tentang datangnya satu sosok nabi, ya, satu sosok rasul yang akan menjadi nabi yang terakhir, ya. Dan Adas ini sedang menunggu-nunggu, ya, kapan akan datang seorang nabi dan rasul, ya, yang menjadi nabi akhir zaman. Dan dia bisa melihat itu pada diri sosok Rasulullah. Pertama, dia kenal dengan nama Yunus bin Matta. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak biasa, dan itu adalah kebiasaan orang-orang yang beriman zaman dahulu. Kalau mau mereka makan atau minum atau melakukan suatu hal yang positif, mereka mengucapkan bismillah. Nah, ini cocok, ya. Dan ini adalah benar nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan waktu itu Adas, ya, setelah dia melihat Nabi berbincang dengan Nabi Muhammad SAW, saat itu juga Adas menyatakan diri masuk Islam. Dia kecup kening Rasulullah SAW, dia cium tangan Rasulullah SAW dan hendak mencium kaki Rasulullah SAW. Ya, dan langsung masuk Islam. Ya, bayangkan ya, ini adalah kegembiraan yang sangat luar biasa. Ya, ini adalah semacam tasliyah, hiburan bagi Rasulullah SAW. Setelah beliau disakiti, ya, ketika beliau diusir dan penduduk kota Taif serta pemimpin-pemimpinnya, tidak ada satupun di antara mereka yang beriman, ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dari yang tidak direncanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini anugerah yang luar biasa. Dan keislamannya walaupun hanya seorang, ya, walaupun mungkin dianggap ini status sosialnya hanyalah seorang budak, ya, tapi bagi Nabi ini menggembirakan. Gitu ya, luar biasa. Nabi senang sekali dengan keislaman Adas ini, gitu ya. Nah, tetapi sebaliknya, ya, ketika Adas ini menyatakan diri masuk Islam, bahkan mencium kening Rasulullah SAW, itu tidak disukai oleh tuannya, yaitu Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, ya, karena mereka ini sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Dia benci kepada Islam. Setelah terlihat, ya, dari kejauhan bagaimana gerakan ataupun juga sikap dari Adas kepada Rasulullah SAW, dia yakin bahwa Adas ini sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian, ya, mereka berbincang antara Utbah dengan Syaibah, mengatakan sesungguhnya budak kita telah mempermalukan kita, gitu ya. Maka dia kemudian panggil budak tersebut, Adas tersebut, dengan mengatakan, bertanya, celaka kamu, apa yang engkau lakukan? Ya, dia jawab, wahai tuanku, tak ada di muka bumi ini yang lebih baik daripada lelaki itu. Ya, sungguh dia telah memberitahukanku suatu perkara yang tidak mengetahuinya kecuali dia adalah seorang nabi. Tidak ada yang tahu kecuali itu dia adalah seorang nabi. Yaitu apa? Yaitu tentang Yunus bin Matta, ya, dan juga kabar-kabar yang lainnya. Maka Utbah dan Syaibah kemudian berkata, celaka dirimu wahai Adas, jangan sekali-kali, ya, engkau meninggalkan agamamu. Agama apa? Nasrani, gitu kan? Ya, karena agamamu itu jauh lebih baik daripada agama dia. Ya, itu pandangan atau keyakinan yang diyakini oleh Utbah dan Syaibah. Pada hakikatnya nggak demikian. Ya, sejatinya nggak demikian. Yang benar adalah Islam jelas lebih mulia, lebih baik, ya, jauh lebih baik dari agama manapun. Ya, dan hanya Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam, ya. Nah, jadi keadaannya sekarang, ya, Nabi Muhammad SAW tadi berlindung di kebun tersebut, lantas ternyata satu budak yang ditugaskan menjaga kebun tersebut masuk Islam. Dan Nabi Muhammad SAW sudah tidak nyaman, bisa jadi, ya, Syaibah dan juga Utbah ini menyakiti Nabi seperti mereka berdua menyakiti beliau di Mekah. Ya, maka beliau segera meninggalkan kebun tersebut. Nah, tentu saja dengan bersyukur kepada Allah dan kesenangan, kegembiraan yang luar biasa karena masuk Islamnya Adas tadi. Satu orang pun. Ya, tapi perjalanan harus terus dilanjutkan. Beliau hendak kembali ke kota Mekah, ya, setelah mentok di kota Taif. Ya. Dan ini bukan hanya satu kisah, ya, perjalanan itu. Ada beberapa kisah lain, diantaranya adalah bahwa ketika Nabi SAW berjalan, ya, sampailah beliau dari Taif itu mau menuju Mekah di suatu wilayah yang disebut dengan Qarnus Sa'alib. Ya, Qarnus Sa'alib tadi kita katakan jaraknya sekitar 30 km lebih. Ya, kalau jalan itu sekitar 10 jam.
ya. Jadi kalau jalan pagi, sore baru nyampai, 10 jam jalan, ya. Itu kalau jalannya biasa nggak istirahat, gitu kan? Ini bisa jadi Nabi SAW menghabiskan waktu 1 siang penuh, ya, dan bisa jadi baru kejadian itu besok hari. Ya, ada apa kejadiannya? Ketika Rasulullah SAW sampai di satu wilayah yang disebut dengan Qarnus Sa'ali, beliau mendongakkan kepalanya ke atas, ya, dan terlihat di situ ada awan yang tidak biasa, ya, membentuk suatu gambar atau suatu bentuk tertentu, dan itu adalah suatu hal yang sangat menakjubkan. Ini awan yang nggak biasa, dan ternyata benar, ya, di awan tersebut ternyata di situ ada malaikat Jibril yang sedang ada di atas awan tersebut, ya. Dikatakan di dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, aku pun mendongakkan kepalaku, ternyata aku berada di bawah awan yang sedang memayungiku. Jadi awan itu sedang menutupi Rasulullah SAW, melindungi Nabi dari panas, ya. Lalu aku melihat ke arah awan tersebut, ternyata ada malaikat Jibril, ya, yang memanggilku seraya berkata, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka, ya, wa maraddu alaika wa qad ba'asa ilaika malakul jibal lita'murahu bima syi'ta fihi. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Itu penghinaan, ya. Mereka mengatakan seandainya, ya, engkau benar-benar menjadi nabi, ya, emang nggak ada orang lain yang lebih baik dari dirimu. Ya, mereka juga mengatakan kalau seandainya benar Allah Subhanahu wa taala itu mengutus engkau jadi nabi, aku akan sobek-sobek rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bukan hanya menghina nabi, tapi menghina Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, Allah telah mendengar ucapan kaummu tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan bersamaku malaikat yang bertugas menjaga gunung di Mekah ini. Itu kan kawasan Mekah, ya, dekat, antara Mekah dengan Taif kan dekat, ya, bahkan itu dikelilingi satu gunung yang sama, ya, namanya Gunung Ahsyabain, ya, yaitu gunung yang mengelilingi 2 kota tersebut, seperti misalkan Bogor, Cianjur, ya, dan Sukabumi, kan itu gunungnya sebenarnya sama, ya, ada gunung Salak, ada gunung Pangrango, ada gunung Gede, gitu kan, itu sama tuh, ya. Maka mungkin seperti itu juga Gunung Ahsyabain ini. Ya, walaupun yang berbuat demikian itu penduduk kota Taif, ya, tapi dianggap juga sama, satu kesatuan dengan Mekah, ya. Kata malaikat Jibril, ya, Allah telah mengirim kepadamu, ya, sekarang ini malaikat gunung yang dia siap diperintah apa saja sesuai dengan keinginanmu. Ayo, ya, silahkan. Kalau engkau mau hancurkan penduduk ini, penduduk Taif, penduduk Mekah, malaikat ini bisa. Kenapa? Karena dia menguasai, dia dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gunung yang bisa meliputi Mekah dan Taif. Ya, maka kemudian datang benar itu malaikat, ya, dengan mengatakan fanadani malakul jibal fasallama alayya. Ya, maka malaikat itu memanggilku dan dia mengucapkan salam kepadaku. Tsumma qala ya Muhammad, faqala dzalika fi ma syi'ta in syi'ta an utbaqa atau an utbiqa alaihimul ahsyabain. Ya Muhammad, katakanlah apa yang engkau inginkan. Bebas minta apa saja. Jika engkau mau, saya bisa timpakan gunung ini kepada mereka semua. 2 gunung ini. Jadi ada 2 gunung besar, gitu kan? Hancur semuanya. Diangkat, ditimpakan kepada penduduk Taif, timpakan pada penduduk Mekah, hancur semuanya, mereka binasa. Ya, pemusnahan massal seperti halnya Allah Subhanahu wa taala pernah melakukan tersebut kepada penduduk Madian, penduduk kaum Ad, ya, kaum Samud, ya. Itu pernah dilakukan. Hancur mereka, tidak ada yang tersisa. Kalau engkau mau, bisa dilakukan seperti itu, ya. Lantas apa? Jawab Nabi. Ya, apa Nabi mikirin? Apa yang harus saya lakukan? Ternyata enggak. Beliau dengan spontan ini menunjukkan keyakinannya yang tinggi, ya, bahwa beliau enggak mau itu terjadi, ya. Penghancuran ataupun mereka semua dimusnahkan, Nabi nggak mau, ya. Bahkan beliau menjawab, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah la yusyrik bihi syai'a. Ya, tidak, aku justru mengharapkan mereka, ya,
Aku marah mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari anak keturunan mereka suatu generasi yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Enggak mau. Ya, saya masih berharap, masih punya harapan besar ya. Kalau hari ini mereka menolak ya, mungkin di besok hari mereka akan beriman. Kalau orang-orang sekarang mereka tidak beriman, mungkin nanti anak cucu mereka. Ya, jadi tidak diterima ya tawaran itu dari malaikat Jibril tersebut. Nabi masih memiliki harapan yang besar, masih mendoakan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kesabaran Nabi yang luar biasa. Gitu ya. Ya. Kalau kita mungkin karena saking marahnya dengan keadaan yang mereka lakukan, gitu kan? Kita bisa jadi hilang kesabaran, kita hancurin aja sekalian, gitu ya. Tapi ternyata itu tidak demikian Rasulullah SAW. Bagi Rasulullah SAW, ya, bahwa kebahagiaan yang beliau rasakan adalah ketika orang itu beriman, ya, ketika mereka selamat dari tidak melakukan kesyirikan, bertaubat dari kesyirikan, itu jauh lebih membahagiakan Nabi, ya. Buktinya tadi ketika Islamnya ada satu orang, gitu ya, yang dia mungkin dianggap statusnya rendah ya sebagai seorang budak, tapi itu membahagiakan Nabi Muhammad SAW dan penawar atas perbuatan ya penzaliman, penyakitan atau menyakiti orang-orang Taif, menyakiti Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, ini sangat luar biasa. Gitu. Maka beliau berharap nanti penduduk Taif juga demikian mendapatkan hidayah, dan ternyata doa dan harapan Nabi ini benar-benar terwujud. Ya. Setelah tahun ke-8 Hijriah, ternyata penduduk Taif itu berbondong-bondong, ya, mereka masuk Islam. Ya, demikian juga penduduk Mekah, ya. Penduduk Mekah ada di antara mereka tokoh-tokohnya yang sangat menyakiti Nabi Muhammad SAW, ya, menganiaya Rasulullah dan para sahabat. Tapi ternyata anak-anaknya justru beriman. Ya, kita kenal namanya Al-Walid bin Mughirah. Bagaimana permusuhannya kepada Rasulullah dan kepada Islam, ya. Bagaimana seorang namanya Al-As bin Wa'il, gitu kan? Bagaimana mereka menghalang-halangi dakwah. Tetapi Nabi terus berharap dan bersabar di atas gangguan mereka. Mudah-mudahan kalaupun tidak mereka, ya, ada keturunan mereka yang beriman. Dan ternyata benar. Kemudian ada Khalid bin Walid, ya, yang menjadi panglima perang Islam. Padahal bapaknya Al-Walid bin Mughirah sangat benci terhadap Islam. Ya, dari Al-As bin Wa'il ternyata keturunannya ada Amru bin As yang kemudian menjadi ya sekretaris Nabi Muhammad SAW. Dia menjadi panglima ataupun jenderal di dalam Islam yang sangat luar biasa, dan banyak tokoh-tokoh yang seperti itu. Ya, ini adalah buah kesabaran. Ya, dan ini menunjukkan ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sikap beliau menghadapi hal tersebut, yaitu beliau tetap bersabar dan mengharapkan yang terbaik. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang demikianlah ya tugas seorang nabi ya ataupun para penerus ya risalah kenabian, yaitu para dai, mereka hendaknya sangat mencintai hidayah. Ya, dan mereka menjalankan tugas utamanya untuk menyampaikan ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mendakwahi penduduk kota Taif, pemimpin-pemimpin mereka, gitu kan? Dengan harapan yang kuat bahwa mereka akan masuk Islam. Tapi ternyata nggak ada satupun yang beriman ketika itu. Tapi ya ternyata hidayah itu datang kepada seorang yang mungkin diremehkan oleh manusia. Seorang budak yang berasal dari negeri Ninawa, ya, dan masuk Islam. Gitu ya. Jadi beliau akan terus menyampaikan Islam, ya, sementara hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti Allah akan putuskan siapa di antara mereka yang berhak mendapatkan hidayah atau siapa yang dihalangi dari daripada hidayah. Sampaikan aja terus, gitu ya. Nah, ini betapa beratnya perjalanan itu, ya. Beliau bukan hanya melakukan perjalanan yang berat, datang, ya, kemudian pengusiran, penganiayaan di sana. Ternyata di sepanjang jalan perjalanan pulang pun banyak kejadian-kejadian menarik, ya. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah satu potongan peristiwa kisah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW ke Taif, ya, dan kisah kembalinya beliau dari kota Taif menuju Mekah kembali. Demikian sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berfaedah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them were on